Baiklah, kembali lagi pada mata kuliah sistem operasi yang akan lebih berfokus pada Windows 10. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang configuring storage and security. Ya, berarti itu ada support data storage, configure file and folder access, support data security. Nah, pada support data storage itu ada GVS client including cache setting dan storage space including capacity and fault tolerance, kemudian ada OneDrive. Di configure file and folder access kita akan membahas tentang encrypt file and folder by using EVS, kemudian configure NTTS permission, kemudian configure discord, kemudian configure file access auditing, kemudian configure authentication and authorization. Di materi support data security kita akan membahas encrypting file system atau EVS including data stored data recovery agent. Nah, pada gambar berikut dua file system yang berbeda ya, ada FAT32 dan NTFS. Dua file ini sangat berpengaruh pada sistem operasi Windows ya. Mari kita lihat perbedaannya. Nah, di sini file system FAT32 dan NTFS ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Contohnya di sini ada compression support, itu pada FAT32 tidak mendukung, tetapi pada NTFS itu mendukung. Nah, pada FAT32 supporting operating systemnya itu hanya all Windows operating system above Windows 95. Kemudian pada NTFS itu hanya seperti Windows NT, Windows Millennium, Windows XP, Windows Server hingga sampai ke Windows Server ya. Nah, selanjutnya ialah salah satu keuntungan dari file system FAT32 yaitu dukungannya untuk ukuran cluster yang lebih kecil ya. Kemudian karena ukuran cluster yang lebih kecil, FAT32 juga dapat memuat program hingga 50% lebih cepat daripada partisi FAT16. Jadi sebelum ada FAT32 ada FAT16, tapi tidak kita bahas di sini. Kita hanya membahas FAT32 dan NTFS karena yang sering dipergunakan dan umum ada di sistem Windows. Kemudian kerugiannya ialah dibandingkan dengan NTFS adalah tidak memberikan banyak dukungan untuk hard drive yang lebih besar dan tidak memberikan opsi keamanan yang sangat kuat, jadi kurang secure gitu. Nah, kalau NTFS ini ketika file dibaca atau ditulis ke disk maka dapat dienkripsi dan didekripsi secara otomatis. Kemudian point reverse digunakan dengan mount point untuk mengarahkan ulang data seperti yang ditulis atau dibaca dari folder ke volume lain. Kemudian ada dukungan untuk spare files, ada kemudian penyimpanan jarak jauh, dapat menggunakan pencatatan pemulihan. Kemudian di Windows 10 bisa mengkonversi partisi FAT32 ke NTFS. Konversi sistem file adalah proses mengubah dari satu sistem file ke sistem file lainnya tanpa kehilangan data. Nah, jika memformat drive untuk mengubahnya, semua data pada drive itu akan hilang. Untuk latihan silakan kita ikuti langkah yang ada di buku halaman 100. Nah, step by stepnya ada di sana bagaimana cara conversion file system tersebut. Nah, ini adalah configuring disk storage Windows 10 ya teman-teman. Jadi basic storage itu penyimpanan dasar terdiri dari partisi primer dan drive for disk yang ada dalam partisi extended. Nah, itu biasanya ini pada saat kita mencoba penginstalan itu kan ada tuh pembagian partisi, ada primary, kemudian ada sistem, file system, kemudian ada dynamic storage. Partisi pertama yang dibuat pada hard drive, kemudian ada GPT storage atau wide partition table. Nah, kemudian masuk ke cloud based storage ya. Jadi salah satu bagian dunia TI yang tumbuh paling cepat adalah layanan berbasis cloud. Nah, ini salah satunya adalah OneDrive ya. Nah, atau Microsoft Azure yang ada di Windows. Nah, ini adalah service yang mereka berikan pada cloud based storage. Itu ada security, privacy, high availability, scalability, dan lower cost. Itu ada di Microsoft Azure. Nah, untuk latihan configure OneDrive, ini sebenarnya kita harus coba ya kan praktisnya. Sebenarnya kalau teman-teman sudah install Windows 10, nanti di awal itu akan minta yang namanya login menggunakan akun Microsoft. Bisa juga offline, bisa online. Kalau kita sudah login pada akun Microsoft, nanti kita akan diarahkan dalam pengaturan OneDrive-nya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman boleh cek halaman 108 pada buku dan ikuti step by step-nya. Nah, ini adalah Microsoft Management Console atau MMS ya. Nah, di dalam Microsoft Management Console ini ada
Device Manager, Disk Management, Disk Defrag, ada local user dan event viewer. Kalau ini sih biasanya gini, kalau lebih gampangnya sih biasanya kalau kita Windows 7 dan sebelumnya tuh kayak start control panel ya, jadi di situ ada semua sekarang seperti ini. Nah, Device Manager itu fungsinya apa, Disk Manager itu fungsinya apa, nanti teman-teman bisa lebih pedalamin pada sesi selanjutnya. Nah, ini Cloud versus Storage ya. Nah, untuk latihan using dan Microsoft Management Console, nah kita silakan nanti cek pada buku halaman 112. Sampai sini ada yang mau ditanyain?